Halo. Pull. Oh. Ya. Oke, di sini ya kita lanjut ke lab selanjutnya, lab keempat yakni Windows Test Manager. Nah, di lab ini tuh kita dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah working in the processes step, terus bagian kedua itu working in the services step, dan yang terakhir itu working in the performance step. Oke, aku langsung ke bagian yang pertama aja. Nah, jadi di bagian pertama itu kita working in the processes step. Kita itu disuruh buat ngebuka command prompt dan web browser. Jadi aku buka command prompt dulu. Nah, aku di sini make browser itu Microsoft Edge. Itu udah aku buka juga sih. Oke, nah selanjutnya kita disuruh buka Test Manager. Nah, search Test Manager. Oke, nah di sini kita disuruh ngelihat si list dari command prompt ini. Kita double klik aja. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya ketika kita ngeklik 2 kali itu bakalan muncul apa aja nih list yang ada di sini. Ini tuh dari command prompt itu ya. Jadi yang kok jadi di sini ada pertanyaan what is listed under this heading, ya jawabannya adalah command prompt. Oke, nah di sini juga di test manager itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada apps, yang kedua ada background processes, dan yang ketiga itu ada Windows processes. Nah, kita ke bagian Windows processes. Nah, di sini kita disuruh right click, klik kanan di Windows House. Di Windows ini. Kita klik kanan aja, habis itu kita klik Properties. Nah, di sini kelihatan bahwa ada location dari si Windows House ini dan juga ada namanya apa. Nah, jadi namanya itu adalah Conhouse. Conhouse. Location-nya ada di C Windows System 32. Nah, terus kita di sini disuruh untuk close the command from window. Nah, kita coba tutup ya command prompt-nya. Kita tutup aja. Nah, ketika kita tutup, itu si command prompt ini yang tadi di sini tuh bakalan hilang. Jadi, pertanyaan selanjutnya itu kan, what happens to Windows command processor and console window host when the command prompt window is closed. Nah, jadi di sini command prompt yang tadi di sini tuh bakalan hilang juga, dan yang di sini, yang di Windows proses tadi kan ada tuh yang Windows house yang paling atas, Windows host yang paling atas. Nah, itu tadi juga hilang ya. Oke, nah selanjutnya kita disuruh buat ngeklik memory heading-nya. Nah, ini maksudnya memory heading tuh yang ini ya. Nah, coba kita klik aja memory heading. Nah, jadi ketika kita klik memory heading ini, kita tuh bakalan ngurutin aplikasi mana yang menggunakan memori paling gede. Nah, misal di sini aku ngurutinnya dari besar ke kecil. Nah, ini kan yang paling besar ini Google Chrome. Kalau kita klik lagi, itu bakalan munculin aplikasi mana yang menggunakan memori itu paling kecil. Dari kecil ke besar. Oke, jadi untuk pertanyaan what effect does this have on the columns? Jawabannya yaitu untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita disuruh untuk right click on the memory heading. Nah, kita klik di sini.
kita ke resource values, terus ke memory, dan juga kita ganti tadi sebelumnya tuh harusnya tuh bakalan ke uh, values pilihannya. Nah, tapi kita ganti ke percent. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti ke percent, otomatis ya ini tampilan yang ada di sini nih, jadi persenan semua. Tadinya kan tadinya kan ini nih, yang values-values ada MB-MB gini. Nah, kalau misalnya kita ganti ke persen, itu bakalan ngubah jadi persenan. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan what effect does this have on the memory column? Nah, yaitu ya untuk berubah menjadi persenan. Oke. Nah, terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, how could this be useful? Nah, jadi kenapa ini berguna untuk apa? Nah, jadi kita bisa tahu aplikasi mana aja nih yang pakai memori itu paling gede. Jadi kalau pertanyaan ini jawabannya itu adalah untuk mengetahui informasi tentang si proses proses website yang menggunakan memori terbesar. Oke, oke, nah kita lanjut ke name heading. Nah, di sini kita di name heading ini kita disuruh untuk double klik the Microsoft Edge. Nah, ketika kita double klik itu bakalan muncul ini informasi-informasi tentang si Microsoft Edge ini kayak GPU prosesnya itu nggunain memori berapa, browser nggunain memori berapa, dan itu juga istilahnya ya mengaktifkan si eh, Microsoft Edge ini lah. Juga kita bakal mendapatkan informasi tentang apa saja yang terjadi GPU proses, jadi tentang aplikasi proses di Microsoft Edge-nya. Oke, nah habis itu kita disuruh untuk return to this Microsoft Edge, dan disuruh end test. Oke, supaya lebih terlihat ya. Ini tuh misalnya nih, aku buka Microsoft Edge di sini, habis itu kita disuruh end test. Nah, jadi end test, kita klik kanan, habis itu kita end test. Nah, seperti yang kita lihat, kalau misalnya kita lakuin end test, itu bakalan nutup si Microsoft Edge-nya. Ini Microsoft Edge itu akan ke close. Oke, nah itu bagian satu. Kita lanjut ke bagian dua, yakni working in the services tab. Jadi kita bakalan ke services. Kita klik yang ini ya, paling bawah nih services. Oke. Nah terus kita lihat di sini kita ditanya what statuses are listed. Satu apa aja nih yang ke list. Nah di sini kita scroll sampai bawah juga status yang ada itu kalau nggak stop ya pasti running. Jadi kalau pertanyaan ini jawabannya adalah stop and running. Oke. Nah, selanjutnya kita ke performance ke bagian 3 yakni performance tab. Kita buka. Nah, kita pilih yang kedua ini performance. Lalu kita uh, untuk pertanyaan pertama ini how many threads are running. Jadi di sini kita bisa ya threads yang berjalan itu berapa. Nah, di sini nih bagian sini. Bagian sini nih kita bakalan bisa lihat berapa threads yang lagi running dan itu uh, angkanya bakalan terus berubah ya. Jadi aku bisa tulis mungkin 4023 ya. Oke. 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 Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, how many processes are running? Nah, jadi kita bisa lihat proses. Nah, itu ada berapa yang lagi running di sini ya, di sebelah threads tadi. Nah, bahwasannya itu menunjukkan
K309. Jadi kita tulis aja 309. Nah, selanjutnya setelah kita CPU tadi, kita lanjut ke memori. Oke. Nah, di memori ini pertanyaan pertama itu adalah what is the total physical memory? Berapa total memorinya untuk si memori ini? Nah, di sini kita bisa lihat di atas sini ya, teman-teman. Sorry. Kita bisa lihat di atas ini. Jadi, laptop aku itu punya memori sekitar 16 GB. Memori ini RAM ya, teman-teman. Bukan memori HDD atau SSD. Ini RAM lebih tepatnya. Nah, jadi, RAM aku itu 16 GB. Dan untuk available-nya, itu aku sekarang bisa lihat di sini 7,7 GB. Oke, aku ganti dulu. 7,7 GB. Oke. Nah, untuk how much MB is being used by the computer. Nah, kita bisa lihat di sini ya. In use-nya itu ada 7,2-an. 7,2, 7, ya, 7,2. Ini angkanya bisa terus berubah ya teman-teman sesuai kalian tuh lagi buka apa aja di laptop. Nah, jadi kalau untuk sekarang aku tadi kayak misal nih aku tadi sebelum aku nulis ke soal yang ini kan available MB aku kan 7,7 kan. Sekarang 7,8. Jadi itu bakalan berubah terus sesuai kalian buka aplikasi apa aja. Oke. Nah, habis itu kita lanjut ke Ethernet card. Nah, jadi kalau di Ethernet card, nah ini aku eh, kebetulan pakainya WiFi. Jadi ya kita ke WiFi aja. Nah, di WiFi ini, sorry aku clear ini dulu. Clear the comments. Nah, di WiFi ini pertanyaan pertama itu what is the link speed? Oke, nah jadi kita bisa lihat speednya itu di sini ya. Ini mungkin untuk speednya itu ya sekitar 450 sampai 500 apa 50 500 lah. Yang kita bakal jawab 450 aja ya. 450 kbps. Iya teman-teman. 450 kbps. Oke, sorry. Nah, oke. Nah, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya yakni what is the IPv4 addresses of the PC? Nah, jadi kita bisa lihat di sini eh IPv4 address kita itu adalah saat ini di sini nih. Nah, di sini. Nah, IPv4 address kita itu 192.168.1.25. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita disuruh buat buka Open Resource Monitor. Nah, kita cara bukanya gimana? Nah, kalian ke titik 3 yang ada di sini nih. Kalian klik aja, bisa nanti kan ada nih Resource Monitor. Bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa tahu nih eh, CPU kita tentang itu disk, network, dan juga memori. Juga bisa lihat ininya berapa, network kita berapa kbps, disk kita berapa MB per second, memori kita, ya teman-teman. Jadi ya ini istilahnya nyatuin sih, menurut aku ini nyatuin kayak tadi kan kalau kayak kita tadi kan harus ini kan, dan itu nggak ada keterangan apa aja sih yang ada di proses apa aja nih, misalnya yang lagi menggunakan network itu apa aja. Nah, kalau di Open Resource Monitor ini, di Resource Monitor ini kita bisa tahu nih, misalnya Zoom kita lagi ngegunain berapa MB, berapa byte per second, WhatsApp lagi berapa, nah gitu sih.
Oke, nah terus selanjutnya adalah reflection question. Nah, pertanyaannya adalah why is it important for an administrator to understand how to work within the task manager? Nah, untuk task manager ini menurut aku kita jadi bisa tahu informasi tentang CPU kita, tentang memori, tentang disk, tentang WiFi, dan bahkan tentang GPU juga bisa tahu. Jadi kayak misal di sini uh, CPU kita tuh lagi speednya lagi berapa nih, prosesnya lagi ada berapa, atau misalnya memori kita available-nya berapa nih, in-use-nya berapa, dan WiFi juga begitu ya, kayak kita bisa tahu berapa kecepatannya dia. Oke, nah mungkin itu sekian sih untuk lab keempat ini. Kita lanjut ke lab terakhir, yakni Lab Monitor and Manage System Resources in Windows.